Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertaskraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, kita awali Sindo Siang dengan informasi api menghanguskan sebuah rumah warga di kota Gorontalo pada Jumat sore. Seorang perempuan berusia 40 tahun ditemukan tewas mengenaskan saat terjadi kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Pemilik rumah baru mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi kerabat dan langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi bangunan yang sudah tua mempercepat perambatan api hingga seluruh bagian rumah ludes terbakar. Naas, sepupu pemilik rumah yang saat kejadian sedang tertidur, diduga tidak sempat menyelamatkan diri akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Selain satu orang meninggal dunia, seorang penghuni lainnya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala. Ada sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat so tidak sempat lagi karena api itu dari terkesal dari atas. Koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi menyebut informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15:29 menit. Dalam proses pemadaman sebanyak 4 unit pemadam kebakaran diturunkan dan api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku akibat kondisi bangunan yang mudah terbakar. Kondisi bangunan tua, kemudian ada indikasi kritis, tinggal dipicu dengan panas, makanya ke dalam kebakaran. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dengan kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes tersebut. Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Lihat ada Asri yang pertama lihat. Kita posisi itu lagi mengejar. Karena Mas Surya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil. Dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Lantaran merasa ditipu, belasan emak-emak warga Cempaka Putih nekat mencegat mobil pemilik travel umroh di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Para wanita ini dijanjikan umroh murah senilai 8 juta rupiah dan sudah menyetorkan uang namun keberangkatan tidak jelas. Mobil yang dikemudikan pria lansia ini dihentikan paksa belasan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya, belasan orang mayoritas emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Warga mengaku geram dengan pria lansia tersebut karena dituduh menipu mereka yang dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pria lansia yang sedang bersama keluarganya ini dibawa ke Polsek Metro Senen. Para korban mengenal terduga pelaku pada awal 2025 lalu yang mengaku pemilik PT Berkat Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang, mulai dari 6,5 juta hingga 8,5 juta rupiah. Para korban mulai membayar sejak April 2025 dan dijanjikan berangkat pada akhir Januari 2026. Pembayaran pertama kali disuruh bayar harus sekarang, hari ini juga kita sudah transfer tuh. Nah, dari bulan April itu sampai kita dijanjikan Januari, akhir Januari kita mau berangkat, ternyata tidak berangkat sama sekali. Waktu kita tanyakan pengurusan visa awal Januari saya tanyakan, oh iya gampang. Tapi di tengah proses visa itu kita juga diminta itu buku rekening. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat terlilit hutang, seorang perempuan nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku juga hampir berhasil menggondol emas nilai 2 miliar rupiah. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak, sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang. Nah, ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah terjadi saat ajang pameran kerajinan Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center. Kemudian polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini dalam pengejaran. Inilah kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi senilai 1,3 miliar rupiah di Hall Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah pelaku yang diduga terdiri dari 2 pria dan 1 wanita terlihat membawa karung besar berisi batik mewah. Aksi pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Mengantongi CCTV-nya, kita sudah mengantongi beberapa identitas dari
orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah melakukan pengejaran. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026, sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang supir tangki air bersih ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Diduga pelaku penembakan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata. Korban ditembak saat melintasi jalur poros DKI menuju kawasan Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditembak di tengah perjalanan saat sedang berkendara mengangkut pasokan air bersih. Korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum daerah DKI dan hingga kini kondisinya masih kritis. Pasca kejadian ini, petugas TNI Polri memperketat pengamanan di sekitar lokasi. Sementara itu pemirsa, Satgas Damai Kartens menggelar olah TKP penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan yang tewaskan pilot dan co-pilot. Dalam olah TKP tersebut, Satgas pun temukan 13 lubang bekas tembakan ke arah pesawat. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens menggelar olah kejadian perkara penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan. Hasilnya ada sebanyak 13 tembakan ke arah pesawat. Serangan terjadi saat pesawat bergerak menuju apron setelah menurunkan penumpang dari Tanah Merah. Sekitar 20 pelaku menyerang menggunakan senjata api dan senjata tajam sehingga membuat penumpang berlari selamatkan diri. Sementara pilot dan co-pilot dikejar hingga ditembak dekat landasan. Dan dari hasil keterangan saksi, yaitu penumpang yang kemarin berhasil menyelamatkan diri, itu pada saat pesawat mendarat dan menuju mau parkir di apron, setelah menurunkan penumpang yang dari Tanah Merah sini, lalu sementara para penumpang baru akan naik menuju Bandara DKI Yahukimo, disitulah terjadi penyerangan. Pelaku kurang lebih 20 orang menggunakan berbagai senjata baik tajam maupun senjata api. Pasca penembakan, pengamanan di bandara diperketat.
di mana Satgas Damai Kartens kerahkan 29 personel untuk berjaga dari serangan lanjutan kelompok bersenjata. Sebelumnya, pilot Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro gugur setelah jadi korban penembakan kelompok bersenjata di Bandara Korowai Batu. Evakuasi jenazah 2 korban yang dilakukan pasukan Brimob pun sempat diwarnai kontak tembakan dengan kelompok bersenjata. Satgas Damai Kartens kini buru pelaku yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata di Yakuhimo. Dari Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo instruksikan jajarannya segera menangkap pelaku penembakan pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Papua. Bahkan Polri telah mengetahui identitas pelaku dan sedang kejar yang bersangkutan. Kami tentunya sudah memerintahkan untuk jajaran kita yang ada di sana untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran, sehingga kemudian bagaimana menuntaskan dan kita minta supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dan tentunya kami minta kepada seluruh personel Polri khususnya yang terlibat di dalam Satgas maupun yang ada di wilayah untuk memastikan agar masyarakat merasa tenang dan Pemirsa, seorang pegawai rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di kamar kontrakannya. Korban diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalnya. Sesosok jasad pria yang merupakan pegawai rumah sakit ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban telah meninggal dunia sejak beberapa hari sebelumnya karena jasad korban telah rusak. Korban diduga dibunuh oleh 2 pria yang baru dikenalinya. Menurut polisi, sejak awal kedua pelaku berencana mengincar barang berharga korban. Menurut saksi mata, penemuan jasad korban bermula saat 3 rekan korban mendatangi rumah kontrakan korban lantaran sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Yang saya lihat pertama, emang yang buka pintu saya sama istri saya sama Kavi, sama yang nyariin orang anak-anak Halim, anak buahnya apa satu kerjaannya itu cewek 3. Nah saya sampai teriak, kalau untung dek kamu nyariin, kalau nggak ada yang kamu nyariin siapa yang tahu kalau anak ini sampai busuk sampai pada rontok gimana, saya bilang gitu. Dia pada nangis semua. Adapun hingga kini polisi masih mendalami motif pasti pelaku membunuh korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak polisian pun masih terus melakukan proses penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana. Kebakaran yang melanda pabrik kimia kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten akibatkan tercemarnya aliran kali Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia tersebut untuk melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang kerap terjadi. Bahkan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyatakan bahwa hingga kini pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait dengan kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Pemirsa, seorang pesepeda pria ditemukan meninggal dunia di jalur sepeda banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Pejalan kaki yang melintas di jalur banjir Kanal Timur di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan seorang pria lansia yang meninggal di jalur pesepeda.
Korban bernama Tohir, 60 tahun, warga Pancawarga, Jakarta Timur. Petugas medis dan kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut saksi mata, korban meninggal dunia usai bersepeda bersama rekan-rekannya di jalur sepeda banjir Kanal Timur. Belum diketahui penyebab pasti korban meninggal. Untuk penyebabnya kita belum tahu karena itu kan nanti nunggu dari pihak kepolisian dan pihak kesehatan. Tadi kalau dilihat dari jenazahnya ada luka di pelipis, mungkin kemungkinan toh. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini dalam penyelidikan pihak Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai tertabrak kereta komuter lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Kecelakaan maut terjadi di bantaran rel kereta api Jalan Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Aib Sahidin, pria 48 tahun asal Garut, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang perabot rumah tangga meninggal dunia usai ditabrak kereta komuter lain yang melaju kencang dari arah Manggarai menuju Jatinegara. Diduga korban lengah saat menyeberangi rel kereta api karena kerepotan mengangkut barang dagangannya seorang diri. Usai diidentifikasi polisi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena alam hujan es melanda kawasan pemukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meskipun tidak ada korban, maksud kami laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan yang ada di wilayah dilanda es hujan. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten, menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap kepada masyarakat untuk selalu waspada dan siaga. Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir datang saat warga tertidur membuat sebagian perabotan tidak dapat terselamatkan. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Permukiman penduduk yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kondisi diperparah setelah sungai meluap. Air datang saat warga tertidur pulas membuat sebagian perabotan tak dapat diselamatkan. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi banjir menahun. Curah hujan di sini semalam tinggi apa gimana, Bu? Iya, nggak terang-terang semalam. Dari jam berapa, Bu? Dari asar. Dari sore sampai malam itu, Bu? Sampai malam. Nggak turun-turun. Pas air masuk jam? 12. Jam 12 malam. Pada saat itu lagi ngapain, Bu? Lagi istirahat? Tidur, kasur aja kerendam. Oh, nggak tahu apa gimana? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu mau itunya besar banjirnya. Barang bangun, aduh kasurnya terendam. Debit air di sejumlah sungai masih tinggi mendekati tanggul.
Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sinkhole atau lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah terus terjadi memperbesar ancaman bagi permukiman dan juga sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misal pemancangan semuanya, rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 3 km dari puncak. Gunung Semeru meletus dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter Jumat pagi. Erupsi ini disertai awan panas guguran dengan jarak luncur hingga 3 km dari puncak. Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan letusan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari. Kolom abu mengarah ke sisi utara dan timur laut. Meski jarak luncur awan panas masih dalam radius aman dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap siaga karena erupsi susulan masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan atau APG yang bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, warga juga diminta mewaspadai ancaman banjir lahar. Beberapa hari terakhir, kawasan Gunung Semeru kerap diguyur hujan yang dapat memicu aliran lahar di sejumlah alur sungai berhulu di puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia pasca kebakaran dan tercemarnya Kali Jeletreng dan juga Sungai Cisadane. Pemeriksaan pabrik yang terbakar di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten berlangsung hingga Jumat malam. Tim harus menggunakan pakaian hazmat saat memasuki area dalam pabrik guna menangkal paparan radikal bebas. Pemeriksaan maraton pabrik kimia ini usai Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofi Jumat siang melakukan penyegelan. Sementara itu pemirsa, sebelumnya BPBD Kota Tangerang bersama dengan relawan menuangkan 1.500 cairan ekoenzim ke aliran Sungai Cisadane. Langkah ini menjadi salah satu penanganan perbaikan kualitas air di mana cairan ekoenzim dinilai mampu menetralisir partikel limbah yang sebelumnya mencemari Sungai Cisadane. Kemudian cairan ekoenzim merupakan cairan olahan yang diproduksi relawan dengan memanfaatkan bahan baku organik dan telah melalui tahapan fragmentasi namun aman untuk lingkungan.
Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyegel pabrik kimia akibat pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit dan juga gugatan terhadap pabrik tersebut. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Jaletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang selapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkannya SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Cenipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada 2 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika 2 tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan secara sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ogroseno. Ini adalah press conference kita yang penting, karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Olkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Akatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada 2 prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Cenipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari 2 ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno.
Pemirsa, Ketua Jokma Nusantara Bersatu Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Respon Sianipar terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu S2, S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Respon Sianipar yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Respon Sianipar terlihat berbeda. Bahkan Andi menyebut polemik terkait dengan ijazah ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil Topik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sementara ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta dan juga Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan kepada KPUD saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi pada tahun 2014 dan juga tahun 2019 yang digunakan untuk mencalonkan dirinya saat Pilpres lalu. Kemudian nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Setelah terkumpul nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan juga kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Kemudian dokumen itu diunggah ke Bonatua ke media sosial dan juga dapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet.
Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya. Bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi jasa Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi jasa Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardayanti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari penjabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua Sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Yang F adalah perseorangan. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Informasi lainnya, pemirsa, anak Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 sampai dengan 2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa juga menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan Indonesia. MUI juga menghimbau potensi perbedaan yang ada dan jangan sampai mengganggu ukhuwah dan juga kekhusyuan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Sepertinya kita akan ada perbedaan memulai Ramadan karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagian ormas sudah menetapkan tanggal 18 Februari adalah awal Ramadan. Tapi kemungkinan itu berbeda dengan yang lain. Jadi yang 18 Februari ini menentukan awal Ramadan karena menggunakan metode hisab wujudul hilal sekaligus menggunakan metode kalender global. Artinya dimanapun melihat bulan maka dia bisa mengikutinya untuk memulai Ramadan atau berlebaran. Seluruh dunia itu disebut dengan namanya wihdatul matali'. Sementara sebagian yang lain menggunakan ketika mereka mau puasa harus imkanur ru'yah secara hisab mungkin bisa dilihat dan bisa melakukan dengan ru'yah bil fi'li, melihat langsung apakah ada terlihat bulan atau tidak terlihat. Nah, ini juga menganut pada ta'addudul matali', berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk memulai puasa karena memang tempat yang berbeda seperti hanya malam dan siang yang berbeda seperti Indonesia dengan Amerika. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Mungkin kita bisa pinter ilmu falak, ilmu astronomi, bisa juga kita mengkaji berkenaan dengan fenomena alam karena yang digunakan ini adalah kalender Hijriah berdasarkan putarannya bulan bukan matahari. Oleh karena itu kita mari jadikan ini yang baik. Jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah.
menjaga ukhuwah itu wajib bagi kita. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat selalu dipadati para peziarah dari tahun ke tahun sebagai tanda penghormatan kepada keluarga atau kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari tahun ke tahun, baik dari Jakarta maupun dari luar kota Jakarta. Bahkan tradisi ini dilakukan untuk menghormati para keluarga dan kerabat yang sudah tiada. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan biasanya membacakan doa, membersihkan makam, serta menaburkan bunga. Walaupun di TPU sudah tersedia jasa untuk membersihkan makam, tetapi biasanya para peziarah lebih memilih untuk membersihkan sendiri. Adapun di sekitaran TPU Karet Bifak juga tersedia air kembang, bunga tangkai, bunga tabur untuk mempercantik makam. Kedatangan peziarah musiman ini juga menjadi ladang keuntungan bagi para warga sekitar yang menjadi pedagang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak di Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dikunjungi oleh peziarah. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah dan juru kamera Yudi Richard. Baik, selamat siang Hadisti. Seperti apa keramaian peziarah di TPU Karet Bifak pada hari ini? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Terkait keramaian di TPU Karet Bifak siang ini sudah mulai terjadi. Dari pantauan saya sejak pagi, peziarah ini sudah berdatangan dan semakin siang semakin ramai masyarakat yang datang hari ini untuk melihat kondisi makam keluarga atau kerabat mereka, sekaligus juga menghantarkan doa untuk keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia. Dan selain berdoa, momen ziarah ini juga dimanfaatkan oleh peziarah untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar area makam. Tadi kalau dari pantauan saya terlihat masyarakat atau peziarah yang datang ini membawa alat-alat kebersihan, kemudian mereka memotong rumput-rumput liar ataupun juga menyapu daun-daun kering yang ada di sekitar area makam. Barulah selanjutnya mereka menaburkan bunga dan menyirami air mawar ke makam dan ditutup dengan kegiatan doa yang mereka hantarkan untuk warga atau kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Nah, fenomena ziarah ini memang menjadi salah satu tradisi ya yang biasa dilakukan oleh masyarakat jelang bulan Ramadan atau memasuki bulan puasa setiap tahunnya. Begitupun juga di TPU Karet Bifak ini sudah terjadi peningkatan peziarah dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, kebetulan memang hari ini juga sudah mendekati bulan puasa atau sekitar 1 pekan jelang bulan Ramadan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berziarah ke TPU ini, mengunjungi makam keluarga atau kerabat mereka, dan juga ini bertepatan di akhir pekan sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang atau waktu kosong mereka di hari ini untuk aktivitas ziarah atau nyekar ini. Dan kalau dari TPU Karet Bifak sendiri tadi menyebutkan bahwa untuk peningkatan peziarah ini memang sudah terjadi dalam 2 hari ini. Bahkan kalau di hari kemarin disebutkan data peziarah yang mengunjungi TPU Karet Bifak ini mencapai 1.300 orang, dan diprediksi hari ini akan terjadi peningkatan, dan juga di hari kedepannya khususnya mendekati waktu di bulan puasa ini akan juga semakin terjadi peningkatan peziarah yang akan mengunjungi TPU Karet Bifak ini. Nah, kemudian juga dari TPU Karet Bifak sendiri juga berupaya meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan peziarah di sini. Salah satunya adalah meningkatkan petugas kebersihan dan juga petugas keamanan, serta juga menyediakan fasilitas parkir di TPU Karet Bifak ini. Jadi kami juga memantau untuk area parkir ini juga sudah tersedia dan cukup banyak dapat digunakan areanya untuk para peziarah. Begitupun juga untuk situasi di lingkungan sekitar ini juga sudah terlihat sangat bersih dan nyaman, karena terlihat juga petugas kebersihan di sini yang siaga untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar area makam ini. Nata. Baik, terima kasih rekan Hadisti dan juru kamera Yudi Richard telah melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan. Dan hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Presiden mengapresiasi Polri atas inisiatif mendukung program makan bergizi gratis. Dan saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22.000 dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Melalui peresmian ribuan dapur SPPG dan juga gudang ketahanan pangan ini, pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan serta memperkuat ketahanan pangan. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan yang berlangsung di SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo mencicipi secara langsung menu makanan bergizi gratis. Kedatangan Prabowo disambut secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah dan menyaksikan para pekerja mengolah bahan menjadi menu MBG. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mencicipi secara langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG pada hari ini dan juga memastikan bahwa MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat-zat berbahaya. Selain itu, di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa menjadi bahan baku MBG. Di samping tes rutin organoleptik pada setiap rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya jelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Ya, pemirsa, rencana kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan akademisi. Perjanjian itu dinilai berdampak strategis terhadap perdagangan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari mendatang mendapatkan sorotan akademisi. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti menilai bahwa hubungan dagang dengan Amerika Serikat perlu terus dijaga sebagai pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Bahkan pemerintah diminta mengkaji setiap klausul kesepakatan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya, karena arah dunia hari ini mereka kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena di Indonesia ini banyak. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tersilinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Brigadir Tersilinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Pada aktivitas siang kawasan Bundaran HI ini dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat pada layar kaca untuk arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Sudirman sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang
dominasi kendaraan siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Tentunya juga meskipun terbilang normal arus lalu lintas di aktivitas siang hari ini, kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kebun Kacang saat ini dalam keadaan relatif lancar. Begitu pun dengan kendaraan dari Tamrin yang akan berbelok arah mengarah ke Os Cakrawaminoto sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Nata Arman, menurut informasi yang kami dapat dari anggota kami yang berada di lapangan, sore nanti akan ada acara Festival Imlek yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 17.00 hingga pukul 22 malam nanti. Tentunya ini juga akan mengakibatkan kerumunan masyarakat di kawasan Bundaran HI ini. Untuk itu kami juga harapkan nanti pada pelaksanaan Festival Imlek di kawasan ini Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, di mana apabila terjadi kepadatan kendaraan di kawasan ini rencananya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, melihat kondisi di lapangan. Tentunya besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat pada kawasan Bundaran HI ini juga berjalan dengan lancar, termasuk pengunjung ataupun masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Bundaran HI ini. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar, serta kegiatan pun berjalan dengan baik hingga selesai nantinya. Kembali ke rekan saya, Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigjen Sinta atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Klenteng Hoktekbyo. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Klenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sambut tahun baru Imlek di sebuah sekolah dasar di Solo mendatangkan barongsai. Kegiatan ini untuk menanamkan kepada anak terkait dengan toleransi sejak dini. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo
yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai. Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran, dan juga SD warga terus maju dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu. Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, demi menjaga toleransi, sebuah vihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Bahkan acara ini tidak hanya didatangi oleh umat Tionghoa, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia ini agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk itu ciri khas untuk Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, para biksu menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Bahkan aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Pemirsa, komunitas aborigin Australia melakukan upacara penyembuhan dengan asap di Sydney. Hal ini pun mereka lakukan usai bentrokan yang terjadi dengan polisi dalam aksi penolakan kunjungan Presiden Israel. Anggota komunitas aborigin Australia berkumpul di Sydney untuk upacara penyembuhan dengan asap. Upacara ini mereka lakukan atas bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa dalam demonstrasi menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di awal pekan ini. Para pengunjuk rasa yang terluka, saksi mata, dan orang lain melemparkan daun pohon karet ke dalam api dan mandi dalam asap selama ritual penyembuhan. Ritual ini mereka percaya dapat menyembuhkan apa yang mereka alami saat bentrokan yang mereka nilai sebagai pengalaman yang buruk. Bahkan pemimpin aborigin mengatakan saat kejadian polisi menangkap dia dan saudara perempuannya saat kerumunan berbalik menuju stasiun pusat.
the Israeli President Isaac Herzog, and then due to that protest, police tried to incite violence against us. And then after trying to incite violence against us, they actually did incite violence against... Firstly, I was one of the first people brutalized by the police. I stand here now with the bruising, factual bruisings. Sebelumnya bentrokan terjadi antara ratusan petugas anti huru-hara dengan ribuan demonstran pro-Palestina di Sydney dalam demonstrasi yang menentang kunjungan Herzog ke Australia. Kepolisian New South Wales mengatakan 27 orang ditangkap, termasuk 10 orang karena diduga menyerang petugas polisi. Di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Salah satunya adalah seorang ibu bernama Rihan Sarab. Kardus bekas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi membahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Sarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجد والكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang. Dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya. Namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala. Mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan.